Seorang guru datang ke bank membawa buku tabungan anaknya untuk mengambil uang guna biaya pengobatan. Tak disangka petugas teller malah memintanya membuktikan hubungan ayah dan anak. Guru itu pun menunjukkan kartu keluarga. Namun teller tetap bersikeras bahwa itu tidak cukup dan meminta anaknya datang langsung ke bank sebagai bukti. Guru itu menjelaskan dengan penuh harap bahwa anaknya sedang dirawat di rumah sakit dan sangat membutuhkan biaya. Tapi petugas malah menjawab, kalau ngambil uang semudah itu, semua orang bisa langsung merampok. Belum sempat kata-kata itu hilang, tiba-tiba 3 perampok bersenjata masuk ke bank. Dengan cepat mengendalikan seluruh situasi. Mereka memaksa teller membuka brankas dan menyerahkan seluruh uang. Lalu memerintahkan semua orang menyerahkan barang berharga mereka. Tak butuh waktu lama. 2 karung besar penuh uang siap dibawa kabur. Melihat mereka hendak pergi, guru itu berdiri di depan pintu dan menghadang mereka. Dia bilang uang itu adalah uang untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Kalau semua diambil, anaknya pasti tidak akan selamat. Tak disangka, perampok malah merasa iba dan langsung memberinya beberapa ribu dolar. Menyuruhnya segera pergi ke rumah sakit. Tapi guru itu tahu itu uang haram. Jadi dia menolak mengambilnya dan malah menyuruh mereka mengembalikan uang itu lalu baru dia antri ambil sendiri. Namun para perampok tidak peduli dan langsung kabur. Tak lama, telepon dari rumah sakit masuk, mengabarkan kondisi anaknya sudah kritis dan harus segera dioperasi. Guru itu tidak punya pilihan lain. Terpaksa membawa uang hasil rampokan itu untuk bayar rumah sakit. Meskipun nyawa anaknya akhirnya selamat, guru itu malah dituduh sebagai rekan perampok dan diseret ke pengadilan. Ironisnya pengacara yang ditunjuk pihak bank adalah menantunya sendiri. Tapi menantunya sangat adil dan tidak memihak. Setelah beberapa kali sidang, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara pada buruh itu. Kasus ini langsung memicu perdebatan besar di dunia maya. Media ramai meliput kisah tragis buruh yang dihukum karena ingin selamatkan anak. Di depan kamera, buruh itu menangis dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Rakyat pun berbondong-bondong mendukungnya. Namun anaknya yang baru dioperasi, belum juga sadar. Dokter bilang pada kakaknya, kondisi pemulihannya sangat buruk dan kemungkinan besar tidak akan bangun lagi. Namun saat sang kakak sedang putus asa, pria itu tiba-tiba mendengar suara ayahnya di televisi. Dengan suara lemah meminta keadilan, dan itu membuatnya mendadak sadar dari koma. Dia pun langsung bertekad untuk membuktikan ayahnya tidak bersalah. Kakaknya berusaha menahannya agar tidak nekat, karena pihak bank menyewa pengacara terbaik. Tapi pria itu dengan yakin berkata, bahwa dia belajar hukum justru untuk membantu orang-orang kecil. Dan sekarang saat ayahnya butuh bantuan, dia tidak akan tinggal diam. Selama beberapa hari berikutnya, pria itu terus mempelajari berbagai hukum pidana, hingga akhirnya menemukan celah. Lalu bersama kakaknya, mereka pergi mengunjungi sang ayah di tahanan. Tapi sang ayah malah menyuruh mereka tidak ikut campur. Katanya mereka tidak mampu melawan bank besar, dan takut anaknya juga ikut masuk penjara. Namun pria itu dengan tegas mengatakan, apapun yang terjadi, dia harus bebaskan ayahnya. Setelah itu dia mulai menghubungi korban lain yang pernah bersengketa dengan bank, dan memohon mereka hadir di persidangan terakhir. Setelah semua bukti terkumpul, mereka pun menggugat balik pihak bank ke pengadilan. Di sisi lain, saat direktur bank tahu bahwa pria itu menggugat balik, dia marah besar, dan memerintahkan tim hukum untuk menjebloskan pria itu juga. Beberapa hari kemudian, kasus masuk ke tahap final, dan pengadilan dibuka untuk disiarkan secara live di seluruh platform. Ribuan warganet menunggu hasilnya dengan penuh harap. Tak lama, pria itu dan kakaknya muncul di ruang sidang. Saat melihat suami kakaknya jadi pengacara bank, kakaknya langsung naik pitam. Tak lama persidangan pun dimulai. Pria itu menggunakan taktik yang sama, meminta pihak bank membuktikan bahwa uang yang diambil benar-benar milik mereka. Lalu dia juga mengajukan tuntutan ganti rugi atas tekanan mental yang dialami ayahnya. Pernyataan itu langsung mengejutkan semua orang di ruang